One of the big source of corruption is actually the forestry sector. This is horrifying. Right. Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. Finally, I'm meeting the Forestry Minister. I have a lot of questions. Minister, thank you for taking the time with us. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Yang lain, Anda tahu kita baru berdemokrasi. Tapi saya yakin kita dalam waktu yang panjang mungkin akan terjadi titik yang seimbang. We were in Tesanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. You pledged a resolution. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti. I understand. All right, I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, there's illegality, and there's corruption. Thank you for your time. Sama-sama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, sebetulnya beberapa tahun yang lalu ini ada video lama yang kemudian diangkat kembali karena kejadian ini. Ada orang luar negeri, peneliti dari luar negeri sudah memberikan peringatan kepada Menteri Kehutanan yang pada saat itu adalah Zulkifli Hasan kalau nggak salah di dalam video itu. Tapi apa tanggapan tanggapan Menteri Kehutanan ketika diberitahu bahwa kerusakan hutan ini dampaknya akan begitu besar bagi ekosistem, dan bukan hanya ekosistem, termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya juga akan terdampak. Itu pasti nanti akan terjadi. Sebetulnya peneliti dari barat itu sudah memberikan peringatan, sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang ketika penebangan hutan ugal-ugalan ini terus dilakukan tanpa ada perbaikan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Menteri Pertahanan? Menteri Pertahanan seolah-olah tidak menanggapi itu secara serius dan memberikan respon yang biasa-biasa saja, seolah-olah ya itu biasa-biasa saja. Inilah yang membuat kita kadang aneh gitu. Orang luar, orang yang jauh sana, di luar negeri yang jauh saja, itu mereka peduli dengan negara kita, peduli dengan hutan kita. Sedangkan orang-orang yang tinggal di negeri kita, baik itu masyarakatnya, baik pejabatnya, mereka semuanya tidak peduli. Bahkan mereka semuanya seolah-olah diam ketika terjadi kerusakan-kerusakan itu. Disebabkan apa? Karena mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi, bukan keuntungan untuk masyarakat. Di mana-mana ketika alam rusak, yang untung itu yang punya perusahaan, yang rugi itu alamnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang selalu dirugikan di mana-mana pun. Contoh lumpur lapindo, sampai sekarang apa yang terjadi di lumpur lapindo? Bagaimana negara menanganinya? Apakah ada penanganan yang lebih lanjut? Kan nggak ada. Rakyatnya harus mengungsi kemana-mana. Padahal dulu termasuk di sekitar Lapindo itu adalah tanah yang cukup subur, rakyatnya makmur. Tapi sekarang bagaimana? Lihat, kita hanya melihat di ujung seluruh pandangan mata hanya ada lumpur. Tanaman-tanaman sudah tidak ada. Apapun yang ada di situ semuanya sudah digeser oleh lumpur itu. Apa yang terjadi? Perusahaannya tetap jalan. Perusahaan yang mengebor itu tetap masih jalan. Dia ngebor di tempat yang lain.
meninggalkan luka yang begitu besar. Siapa yang jadi korban? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dengan Papua? Bagaimana dengan Raja Ampat? Bagaimana dengan tempat-tempat lain? Semuanya dikeruk kekayaan itu untuk mengenyangkan orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan, termasuk yang punya perusahaan atau yang kecipratan dananya. Yang jadi korban adalah alam itu sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya, hewan-hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Sedangkan yang mereka mengeruk keuntungan di negeri ini, mereka masih ongkang-ongkang kaki, mereka masih kipas-kipas duit, mereka hanya menonton kejadian-kejadian ini dari televisi-televisi mereka sambil tertawa. Karena apa? Karena mereka tidak pernah merasa rugi. Ketika terjadi bencana-bencana seperti itu, apa pernah mereka menyumbangkan duit mereka untuk membantu kita? Enggak, itu semuanya diurusi oleh tim relawan, oleh duit negara yang diambil dari pajak, oleh BUMN atau BUMD dan lain sebagainya. Ya, uang-uang itulah mana yang ngeruk kekayaannya. Apakah mereka bertanggung jawab? Tidak. Mereka masih duduk di kursi mereka sambil nonton kita sambil tertawa. Selesai. Itu aja. Jadi inilah ironisnya negara kita, hanya untuk mengenyangkan perut-perut orang-orang yang berkuasa. Kita yang selalu menjadi korban. Wallahu a'lam bishawab.